Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Agung Muardi, Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan, SMP Negeri 252 Jakarta. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca basmalah secara bersama-sama agar Allah berikan kemudahan dalam proses pembelajaran pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, pertemuan hari ini kita akan membahas tentang materi atletik. Adapun tujuan pembelajarannya adalah diharapkan peserta didik mampu memiliki pengetahuan dan mempraktekkan keterampilan atletik, seperti berjalan, berlari, lompat jauh, dan tolak peluru. Topik pembahasan kali ini kita akan membahas tentang yang pertama adalah sejarah dan pengertian atletik, yang kedua adalah spesifikasi gerak jalan cepat, yang ketiga adalah spesifikasi gerak lari jarak pendek, yang keempat adalah spesifikasi gerak lompat jauh, dan yang terakhir adalah spesifikasi gerak dalam melakukan tolak peluru. Sejarah dan pengertian atletik. Atletik yang terdiri dari jalan dan lari bisa dikatakan juga sebagai induk dari semua cabang olahraga atau yang biasa disebut populernya dengan Mother of Sport. Pada tahun 390 sebelum Masehi, pembinaan suatu bangsa dipusatkan pada peningkatan kekuatan fisik yang mengutamakan pertumbuhan menuju bentuk tubuh yang harmonis dan serasi melalui perpaduan kegiatan gimnastik, yaitu meliputi gerakan lari, lompat, lempar, dan gulat. Maka dari gerakan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kekuatan dan membentuk tubuh yang perkasa. Aktivitas jalan cepat. Dalam gerak spesifikasi jalan cepat, ada dua fase yang disebut dengan fase topang tunggal dan fase topang depan. Fase topang tunggal merupakan fase dalam menyiapkan percepatan dan termasuk untuk persiapan penempatan kaki dari tungkai yang bebas. Sedangkan gerak spesifikasi topang depan, penempatan kaki depan yang aktif dengan gerak penyiapan ke belakang, lutut diluruskan, dan tungkai yang diayun ke depan. Sedangkan dalam gerak spesifikasi topang belakang, tungkai topang harus tetap lurus dan kaki dari tungkai topang mengarah ke depan sehingga menggulir sepanjang sisi luar telapak kaki hingga sampai ke ujung kaki, seperti pada gambar di samping. Yang berikutnya adalah fase topang ganda, yang merupakan fase dalam mempertahankan kontak dengan tubuh setiap saat. Kaki depan bisa mendarat dengan lembut pada tumit, sedangkan kaki belakang posisi tumit diangkat dan kedua lengan berayun secara bergantian, seperti pada gambar di samping. Selanjutnya ada gerakan pinggul. Gerakan pinggul jalan cepat adalah menggerakkan pinggul secara wajar dengan berjalan cepat untuk menempatkan kaki dan panjang langkah secara optimal. Dan yang terakhir adalah gerakan lengan. Gerakan lengan pada jalan cepat bertujuan untuk mempertahankan momentum. Momentum ke depan dan menjaga keseimbangan pada saat melakukan jalan cepat. Perhatikan gerakan video jalan cepat seperti berikut.
Lari jarak pendek. Spesifikasi gerak lari jarak pendek. Yang pertama, kaki melangkah selebar dan secepat mungkin. Tolakan kaki harus lurus dan dengan cepat lutut ditekuk secara wajar agar mudah terayun dan pendaratan kaki menggunakan ujung telapak kaki. Yang kedua, gerakan ayunan lengan diayun ke depan atas sebatas hidung dan sikut ditekuk kurang lebih membentuk sudut kemiringan 90 derajat. Yang ketiga, gerakan badan rileks, kepala segaris dengan punggung, pandangan ke depan, dan badan condong ke depan, seperti pada gambar di samping. Spesifikasi gerak lari jarak pendek start jongkok. Ada 3 aba-aba yang harus diperhatikan dalam memulai start jongkok. Yang pertama, aba-aba bersedia. Posisi jongkok dengan lutut kaki belakang menempel pada tanah atau lintasan, kedua lengan dan ibu jari siap menyangga berat badan, dan posisi kedua lengan selebar bahu dan berada tepat di garis start. Yang kedua, aba-aba siap, lutut yang menempel pada tanah, diangkat bersama lutut kaki depan, posisi pinggul lebih tinggi daripada bahu. Yang terakhir, aba-aba ya, dorongkan kaki depan pada start block, kaki belakang digerakkan ke depan dalam keadaan lutut tertekuk, dan lari segera dimulai. Seperti gambar di samping. Spesifikasi gerakan finish dalam lari jarak pendek. Yang pertama, terus berlari secepatnya melalui garis finish tanpa mengubah sikap lari, artinya terus berlari sekencang mungkin sampai menyentuh garis finish. Yang kedua, membusungkan dada ketika mau sampai di garis finish dengan kedua lengan ditarik ke belakang. Yang ketiga, menjatuhkan salah satu bahu ke depan seperti pada gambar di samping. Mari kita saksikan video gerakan lari jarak pendek berikut ini. Larson 5, Schwartz in 6, Monorang in 7, looking to the stars before he settles in his blocks, and Zori in lane 8 on the outside. It's the 100 meters final at the World Under-20 Championships. And they are away, and a good start made by Monorang and also by Zori, and Schwartz is being pushed really hard here. It's very, very close as they approach the line, and on the outside it's Zori of Indonesia. It's a big story in the 100 meters final. 10 points. Lompat jauh. Gerak spesifikasi lompat jauh. Dalam gerak spesifikasi lompat jauh, ada 4 gerakan yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah gerakan awalan, yang dilakukan dengan lari secepat-cepatnya ke arah papan tumpuan, tidak mengubah kecepatan dan langkah saat akan bertumpu pada papan tumpuan seperti gambar di samping. Yang kedua, ada gerakan tolakan. Pada saat kaki tumpu menolak pada papan tumpuan, posisi badan lebih ditegakkan. Urutan tumpuan kaki menolak pada papan tumpuan mulai dari tumit, telapak kaki diteruskan pada ujung telapak kaki, dan gerak mengayun kaki belakang ke depan atas bersamaan dengan kedua lengan yang diayun ke depan atas seperti gambar di samping. Yang ketiga, gerakan pada saat berada di udara. Badan melenting ke belakang, kedua lengan lurus ke atas di samping telinga, dan kedua kaki hampir rapat di belakang badan, seperti gambar di samping. Dan gerakan yang terakhir dalam gerak spesifikasi lompat jauh, yaitu gerakan pada saat mendarat. Dari sikap di udara, kedua lengan diluruskan ke depan, kedua lutut dan badan dibawa ke depan,
Saat kedua kaki akan menyentuh tempat pendaratan, maka luruskan ke depan dan mendarat dengan kedua tumit terlebih dahulu. Kemudian, kedua lutut mengeper dan berat badan dibawa ke depan, seperti terlihat pada gambar di samping dan video berikut ini. Tolak peluru. Spesifikasi gerak dalam tolak peluru yang harus diperhatikan pada saat memegang tolak peluru. Yang pertama, peluru diletakkan pada telapak tangan, jari-jari direnggangkan, dan letakkan jari kelingking di belakang peluru, seperti pada gambar di samping. Selanjutnya adalah proses dalam melakukan tolak peluru. Posisi awal, berdiri tegak pada kaki kanan membelakangi arah gerakan, kaki kiri secara rileks ke belakang dengan ujung kaki menyentuh tanah, tangan kiri diluruskan ke atas, di samping telinga dan pandangan ke depan bawah. Selanjutnya gerakan inti, rendahkan lutut kaki kanan, lanjutkan gerak berjingkat rendah ke belakang, bersamaan kaki kiri diluncurkan lurus jauh ke belakang. Putar badan ke arah kiri dengan cepat. Pada saat dada menghadap depan, tolakan peluru ke depan atas lebih kurang membentuk sudut 45 derajat. Gerakan akhir. Kaki kanan digerakkan ke depan menggantikan kaki kiri, hingga tumpuan berpindah pada kaki kanan, badan condong ke depan kaki kiri di belakang badan tergantung rileks dengan lutut tertekuk, dan pandangan ke arah tolakan seperti gambar berikut ini. He did come back to equalize it. Here he comes. This is his 5th attempt. Oh, what has he done here? Cukup sudah materi pada hari ini. Kurang lebihnya Pak Agung minta maaf. Kesalahan datangnya dalam diri Pak Agung, kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita belum mampu untuk menjadi pensil yang bisa melukiskan kebahagiaan orang lain, maka berusahalah menjadi penghapus yang bisa menghapus kesedihan banyak orang. Kita akhiri dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.